Jika RK ngotot akan melanjutkan laporan hukumnya, LM tentu saja tak akan diam. Dalam kondisi terpojok, kubu pengacaranya bahkan mengaku akan tetap melayangkan ajakan tes DNA untuk kedua kalinya di Singapura dengan dalih second opinion. Tapi kubu RK justru ogah meladeni tantangan tes DNA untuk kedua kalinya. Kalau tes DNA kita pasti second opinion itu akan tetap kita jalankan. Reaksi saya yang pertama sekali di ruang penyidikan adalah kok bisa ya negatif padahal wajah baby Selin Ashura sangat mirip dengan RK. Di situ di hadapan saudara Muslim Cahaya Bintang dengan temannya dengan Pak John, saya langsung menyatakan kami akan mengajukan second opinion. Karena second opinion itu jelas ada landasan hukumnya. Dengan second opinion yang disampaikan oleh Lisa Mariana, kita sudah sampaikan menolak secara tegas. Kenapa? Karena tidak ada dasar hukumnya untuk tes DNA ulang. Ini bukan penyakit. Saya ingin sampaikan ini bukan penyakit. Kalau penyakit silakan untuk second opinion. Ya, mengapa LM hanya menyasar sosok RK untuk tes DNA, sementara lelaki lain yang mengaku pernah menjalin hubungan dengan LM seperti Revelino Tuasi justru tak diladeni kubu LM? Bukankah jika LM sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran identitas putrinya, seharusnya mau mencoba menguji genetika putrinya dengan lelaki lain, siapa tahu lebih identik? Mungkinkah karena lelaki lain tidak punya daya tawar sensasi dan uang? Siap banget dan sangat antusias banget gue. Dia bilang gue nggak penting ya, gue juga nggak penting gitu. Yang penting ini ya gue berjuang untuk CA gitu aja sih. Nah coba aja copot rambutnya Revelino atau siapa gitu. Kenapa harus ngotot mau ke Singapura apa segala macam? Kenapa nggak yang mengaku sebagai ayah biologisnya dicabut rambutnya, dicek sama nggak? Kalau bukan juga nah anak siapa? Kalau memang nanti emang terbukti anak gue ya akan gue rawat gitu, akan gue sekolahin semampu gue dan sebisa gue gitu loh. Sedih lah bro, berapa tahun nih gak ketemu ya. Kalau itu terbukti anak gue, ya Allah, gak bisa dikata-kata deh gue beneran. Harus siap bertanggung jawab begitu, malah gue seneng banget gitu loh. Akan gue rawat sebaik mungkin, nah, itu kan anak gue, darah daging gue gitu loh. Sadar jika langkah tes DNA untuk kedua kalinya tak mudah dilalui, apalagi belum tentu hasilnya berbeda dengan hasil tes DNA sebelumnya. LM yang mengaku sudah lelah melewati kasusnya mulai berusaha luluh hingga mengaku siap meminta maaf langsung ke Bu Cinta. Kalau Bu Cinta ya saya minta maaf, kalau PRK kita saling minta maaf. Menurut saya untuk Mbak LM tidak usah terlalu banyak bicara sih untuk sekarang ini ya. Lebih baik ya kalau mau tes DNA lagi ya mending tes DNA lagi, minta maaf kalau memang merasa salah atau diingat-ingat lagi gitu pernah sama siapa gitu. Kalau beliau berkenan mau banget ya karena memang aku salah untuk mencinta buat Alia Praratya, saya meminta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Ya pokoknya sedih lah. Fokus saja, kita fokus kepada apa yang harus kita lakukan. Kita fokus kepada apa yang harus kita lakukan. Tapi lain di mulut, lain di hati. Alih-alih mencari simpati Bu Cinta, lagi-lagi LM malah menebar sensasi baru dengan melontarkan tudingan minor jika masih ada wanita-wanita lain selain dirinya yang diduga menjadi simpanan RK. Kalau ngerasa bersalah sih udah dari lama ya Mbak. Karena kan saya kan juga sebelumnya seorang istri. Mungkin perceraian ini adalah karma juga dari ya aku merusak rumah tangga gitu kan. Tapi masalahnya ceweknya Pak RK juga banyak, bukan saya doang begitu loh. Udah. Jenis kepribadian LM memang sulit ditebak. Di satu sisi mengaku lelah dan pasrah terkena karma cerai karena telah merusak bahtera Bu Cinta, hingga siap bersimpuh meminta maaf langsung di hadapan Bu Cinta. Tapi di sisi lain,
mulutnya kembali melontarkan tudingan yang justru akan membuat Bu Cinta dan RK semakin jengah. Lantas benarkah LM tengah berusaha memainkan dua jurus sekaligus, menabur simpati di satu sisi, tapi ancaman bagi RK di sisi yang lain? Nggak usah di-spill, nanti juga pada bermunculan. Saya punya grup kebetulan. Grup apa namanya Kak? Ya pokoknya adalah. Udahlah, damailah. Udahlah, no comment. Kan semua udah saya bongkar di awal sebenarnya. Terus habis itu semua terjadi gak? Ya udah, jadi menurut aku apa yang aku sudah sampaikan mungkin itu kemarin itu adalah petunjuk. Pengacara LM sendiri tampaknya bukan hanya pusing kewalahan meladeni laporan kubu RK setelah kekalahan telak di hasil tes DNA yang pertama. Tapi mereka juga harus menghadapi sikap LM yang labil, mudah berubah, dan meledak-ledak emosinya. Apalagi di tengah laporan RK yang akan segera diproses, tim juru bela LM juga harus menghadapi laporan beberapa pihak yang melaporkan LM atas tuduhan penipuan. Itu berproses. Pokoknya kalau pertanyaan perihal hukum itu nanti aja ya. Mohon maaf banget nih sama Bang John aja sama PH saya gitu. Karena saya takut blunder nantinya. Belum tahu. Nanti coba saya diskusikan dengan klien saya Lisa dulu. Seperti apa untuk permasalahan itu. Senjata makan tuan, pantas. Kenapa? Karena banyak juga orang yang dia tipu juga kok. Beli-beli piyama nggak dikirim gitu. Nah makanya aku bilang Mbak Lisa mendingan memperbaiki diri yuk. Sama-sama kamu mendingan mikirin dulu tuh gimana tuh piyama-piyama orang-orang di refund ke, dikasih ke piyamanya gitu loh. Jangan digantung-gantungin, kasihan tahu pada nge-DM aku kan nggak tahu. Terus endorse-nya juga gak dibalikin uangnya gitu, udah dibayar. Jangan gitu, nggak boleh, dosa. Pokoknya untuk Mbak LM semangat untuk mempertaruhkan hak asuh anak. Semoga CA beneran anaknya Bapak RK. Kalau misalnya di Singapura atau di New Zealand atau di Amerika gitu kan, siapa tahu bisa berubah hasilnya. Tapi saya yakin kepolisian kita juga RSCM semua pasti tidak mungkin menaruh nama baik yang mereka sudah buat bertahun-tahun hanya untuk kasus ini. Itu aja sih.